Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Syifa Maharani dengan NIM 24109 1132010 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Kedokteran Program Sarjana, Angkatan 2024 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada kali ini izinkan saya menjelaskan mengenai anatomi dan anatomi klinis dari kardiovaskular dan juga respirasi. Sebelumnya kita bahas dulu tentang jantung. Nah, jantung ini apa? Jantung itu adalah pompa ganda yang menghasilkan tekanan pendorong bagi darah itu untuk mengalir ke pembuluh darah. Nah, terdapat dua, yaitu sirkulasi pulmoner dan juga sirkulasi sistemik. Pulmoner itu apa? Itu adalah sirkulasi paru. Kalau misalnya sirkulasi sistemik itu sirkulasi untuk ke seluruh tubuh. Nah, jadi untuk sirkulasi paru itu dia bermula dari bagian kanan jantung dan ke paru. Kalau misalnya sistemik itu dari kiri, bagian ruang-ruang kiri di jantung dan juga ke seluruh tubuh. Nah, sebelum itu kita juga bahas untuk di bagian ruangan di jantung. Nah, jantung itu ada 4 ruangan, ada ventricle dan juga atrium. Nah, atrium itu ada 2, atrium dexter dan juga sinister. Kalau misalnya ventriculus ada ventricle dexter dan juga sinister. Nah, lalu tadi kita bahas juga tentang sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal ini adalah ketika darah dari vena cava inferior dan superior itu dari seluruh tubuh itu mengalir ke atrium kanan lalu mengalir ke ventrikel kanan, lalu melalui arteri pulmonal dan menuju paru dan akhirnya bersirkulasi di paru untuk terjadi difusi. Lalu dari paru kembali lagi ke atrium kiri dan juga atrium kiri mengalir ke ventrikel kiri dan akhirnya ventrikel kiri mengalirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, untuk jantung sendiri terletak di bagian mediastinum medius ya teman-teman. Nah, untuk bagian lokasi dari jantung ini terdapat di bagian cavitas thoracis di mediastinum medius. Untuk jantung sendiri terdapat di antara batas kirinya itu adalah antara linea parasternalis dan juga linea clavicularis. Untuk batas bawahnya terdapat di bagian diafragma. Batas kanannya kira-kira 2 cm dari linea parasternalis. Dan batas atasnya terdapat di bagian vertebra torakal 4 dan juga angulus ludovici tadi. Nah, di bagian jantung ini ada bagiannya juga. Ada bagian apex cordis dan juga basis cordis tadi ya. Lalu bagian jantung ini juga memiliki lapisan. Lapisannya disebut perikardium. Selain perikardium ada miokardium juga endokardium. Endokardium terdapat bagian dalam, paling dalam banget. Untuk miokardium itu di bagian tengah-tengah yang lebih tebal. Nah, perikardium paling luar itu terbagi 2. Ada perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, perikardium fibrosum itu terletak di bagian lebih luar ya. Kalau misalnya perikardium serosum itu dia lebih menempel ke jantung. Nah, perikardium fibrosum dan serosum ini dibatasi oleh pericardial calf cavity. Nah, kalau misalnya bagian serosum itu terdapat lamina parietalis dan juga visceralis. Kalau parietalis itu dia lebih menempel dengan perikardium serosum, sedangkan untuk lamina parietalis visceralis lebih menempel dengan jantungnya tadi. Nah, di bagian jantung ini ada bagian, kita pertama bahas bagian atrium dextrum. Nah, atrium dextrum ini terdapat fossa ovalis, ada auricula yang dia itu terlihat seperti telinga, dan juga ada ruangan tambahan namanya auricula dextrani yang seperti ruangan ini. Lalu terdapat musculi pectinati yang dia terlihat lebih kasar, dan juga kristal terminalis yang merupakan pembatas antara area dari halus atau musculi pectinati dengan area kasar yang musculi pectinati dan juga area halus yang disebut sinus venarum cavarum. Lalu di bagian ventrikel kanan ini terdapat pula yang namanya katup tricuspid.
dan nanti akan dibahas lebih lanjut yang disebut valva atrioventriculis dexter, terdapat trabecula carnae yang merupakan dindingnya ini yang terlihat kasar. Lalu terdapat musculus papillaris anterior, ini yang terlihat seperti papillaris yang dia besar, dan posterior atau musculus papillaris posterior yang terlihat lebih kecil. Terdapat juga trabecula septomarginalis yang juga disebut sebagai moderator band. Moderator band ini dia menghubungkan antara musculus papillaris dan juga septum dari jantung itu. Terdapat juga musculus papillaris septalis yang biasanya tidak terlalu ditemukan ya. Lalu terdapat juga yang namanya tali. Talinya ini seperti tali layang-layang yang juga disebut chordae tendinae. Chordae tendinae ini menahan si katup tadi itu dan menghubungkan dengan katup dan juga musculus papillaris tadi supaya dia kuat. Nah, moderator band sendiri berfungsi agar jantung itu saat berkontraksi itu seirama dan selaras gitu. Selanjutnya kita bahas juga di bagian ke atrium dextrum itu terdapat ostium vena cava superiores, itu terdapat di bagian atas sini, lipatan ini, dan juga ostium vena cava inferior. Nah, lalu terdapat juga valvula sinus coronari atau juga yang sama klinisnya itu Tebesius. Nah, lalu di bagian ventricle sinister terdapat katup mitral atau yang disebut juga valva atrioventriculis sinister, terdapat musculus papillaris anterior juga, terdapat trabecula carnae juga, terdapat musculus papillaris posterior, dan kurang lebih sama dengan ventricle kanan. Selanjutnya kita akan membahas bagian katup dari jantung. Nah, katup jantung ini ada 4. Yang pertama ada katup pulmonal dan juga aorta, katup mitral dan juga trikuspid. Kita bahas dari katup pulmonal dan aorta. Nah, katup pulmonal dan aorta ini disebut sebagai katup semilunar. Kenapa semilunar? Karena bentuknya seperti bulan. Nah, untuk katup pulmonal dulu yang pertama juga disebut sebagai valva trunci pulmonalis. Sedangkan untuk katup aorta disebut valva aorta ya. Nah, di bagian katup pulmonal itu terdapat seperti katup juga, tapi sepaman saya tuh kayak sayap gitu. Nah, sayapnya itu ada 3, ada bagian anterior, yang dextra dan juga sinistra. Nah, yang lipatan sayap tadi itu disebut sebagai valvula untuk di bagian katup semilunar. Nah, kalau valva trunci pulmonalis atau katup pulmonal terdapat yang tadi anterior disebut valvula semilunaris anterior, yang bagian dextra tadi disebut valvula semilunaris dextra, dan juga untuk yang sinistra atau yang kiri disebut valvula semilunaris sinistra. Berlaku sama juga untuk katup aorta. Katup aorta juga disebut sebagai valvula semilunaris karena dia adalah katup semilunar. Kalau yang dextra disebut valvula semilunaris dextra, yang kiri disebut valvula semilunaris sinistra, yang di belakang disebut valvula semilunaris posterior. Nah, perbedaan antara dua katup ini, untuk yang katup pulmonal terdapat valvula semilunaris anterior, sedangkan yang aorta hanya terdapat posterior. Lalu kita bahas juga bagian katup mitral dan trikuspid. Nah, katup mitral dan trikuspid ini disebut sebagai valvula atrioventricularis. Tuh. Nah, valva atrioventricularis itu untuk yang mitral juga disebut bikuspid karena sayapnya tadi tuh cuman ada 2, sedangkan yang trikuspid itu ada 3 karena trikuspid 3 itu berarti sayapnya ada 3.
Untuk sayap-sayapnya tadi berbeda dari katup semilunar, karena ini katup AV disebut sebagai cuspis. Nah, untuk yang valva mitralis ini juga disebut sebagai valva atrioventricularis sinistra. Nah, ada dua, bagian lipatan anterior atau cuspis anterior dan juga lipatan posterior atau cuspis posterior. Sedangkan valva tricuspid itu disebut sebagai valva atrioventricularis dextra, memiliki 3 cuspis tadi, cuspis septalis di bagian lebih kiri, lalu cuspis anterior dan juga posterior. Nah, katup ini berfungsi sebagai apa? Jadi katup ini berfungsi untuk sebagai pemisah antara atrium dan juga ventricle, supaya aliran darah itu yang dari atrium ke ventricle itu gak balik lagi ke atrium. Karena kalau balik lagi itu jadinya klinis. Klinisnya apa? Kita bahas nanti. Nah, lalu kita bahas di bagian ada yang namanya trigonum fibrosum dextrum. Trigonum fibrosum dextrum ini seperti segitiga gitu antara katup aorta, mitral dan juga tricuspid. Ini juga sebagai tempat terletaknya si bundle of His tadi. Nah, sedangkan trigonum fibrosum sinistrum itu antara katup aorta dan juga mitral. Nah, lalu ada juga skeleton of cordis. Skeleton of cordis ini apa? Dia sebagai penopang dari katup-katupnya tadi yang terdiri dari jaringan ikat. Nah, yang disebut ada juga annulus fibrosus sinister dan juga dexter, itu sebagai kayak penopang gitu. Lalu terdapat juga septum interventricular yang terdapat itu di antara ventricle. Terdapat juga septum atrioventricular antara atrium dan juga ventricle tadi. Klinis dari jantung ada apa aja? Biasanya yang paling umum itu adalah infarct miokard atau serangan jantung. Nah, itu akibat oklusi arteri secara tiba-tiba dengan gejala nyeri dada hebat, lalu dyspnea, keringat dingin dan juga mual. Nah, ada juga fibrilasi atrium yang merupakan ketika kontraksi atrium itu dia tidak teratur dan juga cepat, yang dapat meningkatkan risiko stroke. Lalu ada stenosis dari katup tadi, yaitu penyempitan dari katup jantung. Regurgitasi adalah ketika katup itu tidak menutup secara sempurna. Nah, katup tidak menutup secara sempurna, jadi aliran itu bisa kembali. Yang tadi saya bahas itu dari atrium ventricle balik lagi ke atrium. Nah, lalu ada perikarditis, yaitu radang dari perikardium tadi. Jadi radang karena gesekan. Lalu ada efusi perikardium, penumpukan cairan di bagian rongga perikardium yang bisa mengakibatkan cardiac tamponade. Cardiac tamponade itu adalah akibat penumpukan cairan berlebihan yang akhirnya tuh ventricle tuh terhambat untuk pengisiannya. Terdapat juga patent ductus arteriosus. Itu adalah ductus arteriosus itu saat kita masih bayi terdapat penghubung antara arcus aorta dan juga atri pulmonalis. Nah, itu kalau misalnya kita saat lahir itu biasanya kan tertutup. Nah, kalau misalnya klinis ini dia gagal menutup setelah kita lahir. Terdapat septal defect antara atrium dan juga ventricle, yaitu lubang yang terdapat bisa di atrium atau ventricle, tapi yang biasanya itu di ventricle ya. Lalu ada tetralogy avalet. Tetralogy avalet ini kombinasi dari 4 klinis. Biasanya karena stenosis dari arteri pulmonal, lalu ventricular septal defect tadi, lalu overriding aorta di mana aortanya itu miring gitu. Lalu dan juga hipertrofi ventricle kanan karena biasanya kan hipertrofi otot jantungnya lebih tebal itu kan di bagian kiri karena dia harus mendorong darah dari ventricle kiri ke seluruh tubuh, tapi ini jadinya ventricle kanan. Tuh. Oke, kita langsung lanjut ke bagian respirasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi respirasi. Nah, anatomi respirasi sendiri terbagi 2. Ada yang terbagi secara anatomis dan juga fisiologis. Anatomis sendiri terbagi antara upper and lower
upper and lower respiratory system. Yang di atas juga disebut sebagai tractus respiratorius superior, yaitu terdapat dari nasus sampai laring dan sampai faring, dan bagian tractus respiratorius inferior itu dari trakea sampai paru-paru tadi. Sedangkan secara fungsional itu ada yang namanya bagian conducting zone, dan juga respiratory zone. Kita bahas bagian respiratory atas dulu. Nah, ini adalah bagian nasus, faring, dan juga laring. Nah, bagian nasus itu di bagian sini, faring itu di bagian ibaratnya kalau dari sini, dan laring itu bagian bawah, itu bagian voice box. Nah, kita bahas dari bagian nasus. Nasus ini terbagi dua, ada yang externus dan juga internus. Nah, bagian externus ini terdapat kayak kartilago dan juga kartilago dan juga tulang-tulang. Nah, di bagian tulangnya ini ada os nasal, lalu os vomer di bagian dalam banget. Nah, yang bagian sini ada namanya lamina perpendicularis, osis maxillaris. Lalu terdapat os maxilla juga di bagian sini. Nah, lalu untuk kartilagonya ada cartilago septalis, ada cartilago septalis juga. Lalu di bagian dalamnya atau nasus internus ada yang disebut juga cavitas nasi. Nah, cavitas nasi itu ruangan di dalam hidung kita. Nah, terdapat, kalau kita lihat di sini ada bagian sinus frontalis di bagian os frontal sini. Kayak sinus tuh kayak ruangan gitu di ruangan. Nah, lalu terdapat sinus sphenoidalis juga. Nah, untuk di bagian dalam ini ada struktur-struktur penting yang harus kita ketahui, seperti kongka dan juga meatus. Nah, kongkanya ini terbagi 3. Ada kongka nasalis superior, kongka nasalis media, dan kongka nasalis inferior. Nah, di antara kongkanya itu ada yang namanya meatus. Dia kayak ibaratnya kalau misalnya kongka seperti ini, dia ke di tengahnya gitu. Nah, meatus juga ada 3 seperti si kongka tadi. Meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan juga meatus nasi inferior. Kongka ini berfungsi apa? Jadi kongka itu berfungsi untuk menghangatkan udara yang sudah mengalir ke hidung tadi. Nah, sedangkan meatus itu adalah saluran. Di kongka nasalis superior terdapat yang namanya area olfaktoria. Nah, di bagian cavitas nasi juga, di bagian antero-inferior septum nasi itu ada namanya plexus Chiasalbac. Plexus Chiasalbac ini dia terletak di bagian sini tadi, yang biasanya memicu terjadinya mimisan. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang pernah mimisan itu dari plexus Chiasalbac itu. Nah, selanjutnya kita bahas di bagian sinus tadi. Selain sinus frontalis yang sudah saya bahas, ada juga namanya sinus sphenoidalis, sinus maxillaris, dan juga sinus sphenoidalis tadi juga. Selanjutnya kita bahas bagian faring. Nah, faring ini terletak setelahnya hidung tadi. Nah, terbagi 3, ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring itu penghubung antara nasus dengan faring tadi, orofaring antara mulut dengan faring, laryngofaring, laring, dan juga faring. Nah, terdapat struktur-struktur penting seperti tonsilla pharyngealis, lalu torus tubarius di bagian nasofaring, lalu terdapat recessus pharyngeus juga. Nah, tadi habis itu ada ostium pharyngeum dan juga torus levatorius. Nah, tonsilla pharyngea itu tonjolan nulak di bagian paling belakang dari nasofaring. Ostium pharyngeum tuba auditiva itu lubang yang itu berlanjut ke tuba auditiva. Lalu recessus pharyngeus itu juga disebut sebagai fossa rosemuller, yang itu adalah saluran. Terdapat juga namanya plika. Plika ini apa? Plika ini lipatan. Nah, plikanya yang terdapat di bagian nasofaring terdapat plika salpingopalatina, dia dekat dengan palatum. Bisa saya bahas palatum, dan juga untuk plika salpingoparingnya itu lebih dekat dengan faring. Nah, kita bahas lagi nih tentang palatum. Nah, palatum itu atau hard palate
atau palate itu terdapat di langit-langit mulut kita. Kalau kita rasakan di langit-langit atas ini ada yang keras dan juga agak ke belakang itu lebih lunak kan. Nah, yang lebih keras itu atau hard palate itu disebut sebagai palatum durum. Kalau yang lebih lembut disebut sebagai palatum mole. Nah, orofaring tadi terdapat palatum mole tadi. Lalu tonsilla lingualis, lingua artinya lidah, terdapat di lidah tadi. Lalu ada plica glossoepiglotica yang dia terdapat di bagian sekitar epiglotis. Sekarang kita bahas tentang pembatasan antara struktur dari faring tadi. Pertama ada isthmus falcium, itu pembatas antara orofaring dan juga cavitas oris. Cavitas oris apa? Itu adalah cavitas di mulut. Oris artinya mulut. Lalu ada coana, itu adalah pembatas antara cavitas nasi dan juga nasofaring. Isthmus pharyngalis itu pembatas antara nasofaring dan orofaring, dan juga adytus laryngis, pembatas antara laring dan laryngofaring. Untuk pembentuk dari isthmus falcium tadi ada yang namanya arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus. Lalu kita bahas di bagian laring atau voice box. Voice box seperti yang sudah yang kita ketahui, voice artinya suara. Nah, jadi suara itu terdapat di bagian laring tadi, teman-teman. Nah, di bagian laring ini terdapat cartilago, banyak cartilagonya ya. Ada cartilago thyroidea, lalu cartilago cricoidea. Nah, di bagian cartilago thyroidea ada namanya struktur peninggi yang kalau kita rasakan itu agak menonjol di bagian leher kita. Namanya prominensia laryngea. Untuk cartilago cricoidea terdapat di bagian bawahnya dari prominentia laryngea tadi. Nah, terdapat juga namanya cartilago epiglotica yang itu adalah di epiglotis. Epiglotis berfungsi sebagai apa? Dia sebagai pembatas antara supaya laring itu ketutup saat kita menelan sebuah makanan. Jadi makanan itu langsung lanjutnya ke esofagus, nggak masuk ke laringnya. Kalau masuk ke laring bahaya dong. Nah, tapi ada namanya kayak defense system gitu. Kalau misalnya makanan kita masuk ke laring, terjadilah defense system gitu tersedak. Nah, di cartilago epiglotica tuh punya dasarnya. Dasar dari cartilago epiglotica tadi. Kalau misalnya epiglotica itu kan ibaratnya bentuknya seperti ini. Dan ini laring kita. Bagian bawahnya ini namanya valicula. Lalu kita bahas bagian voice box-nya tadi. Bagian ibaratnya main karakter dari laring ini. Terdapat plica vestibularis dan juga plica vocalis. Plica vestibularis ini banyak disebut sebagai pita suara palsu. Kalau misalnya plica vocalis lebih sering disebut sebagai pita suara asli. Nah, ibaratnya kalau kita lihat di foto ini, di struktur ini, plica vestibularis terletak di bagian atas, sedangkan plica vocalis terletak di bagian bawah. Tapi kalau di sini, kalau plica vestibularis terletak di bagian kayak sekitar-sekitar, kalau yang plica vocalis itu lebih di tengah dan terlihat lebih kokoh lah sedikit. Sedangkan untuk yang terletak di antara plica vestibularis dan vocalis itu ada yang namanya rima glottidis. Nah, terdapat juga yang namanya ventrivestibulum laryngis dan juga ventriculus laryngis. Terdapat adytus laryngis dan juga ada struktur-struktur yang disebut arcus juga. Kita lanjut lagi membahas bagian respiratory inferior. Respiratory inferior itu adalah terdapat trakea, bronkus, dan juga pulmo. Nah, kita pertama bahas untuk trakea. Trakea ini disusun oleh cartilago. Kenapa cartilago? Karena berbeda dari esofagus. Esofagus kan berfungsi untuk menelan makanan. Kalau cartilago trachealis itu trakea itu berfungsi untuk menyalurkan nafas. Ibaratnya kalau misalnya kita bungkuk, misalnya trakea kita ini tidak ada cartilagonya, otomatis saluran pernafasan kita terlipat dong. Jadi cartilago trachealis itu berfungsi untuk menahan si saluran pernafasan kita agar tetap kokoh gitu. Cartilago trachealis itu dia bentuknya unik ya, bentuk C. Nah, habis itu di antara cartilago trachealis, karena cartilago trachealis ini kan bersusun-susun gitu. Terdapat yang namanya ligamen bernama ligamentum annularia di antara cartilago tadi. Nah, cartilagonya ini terdapat 16 sampai 20 buah cincin.
kira-kira panjangnya 10-13 cm dan juga terletak antara dari vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 4. Nah, setelah itu di bagian dalamnya dari trakea tadi ada yang namanya musculus trachealis. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat trakea itu dia akan membagi dua menjadi bronkus. Nah, sebelumnya ada namanya struktur untuk pembagi duanya ini bernama bifurcatio tracheae. Sedangkan dari dalam strukturnya disebut carina. Itu kayak pembatasnya gitu. Lalu membagi menjadi dua menjadi bronchus principalis dexter dan juga sinister. Nah, bronchus principalis dexter itu dia terletaknya lebih lurus gitu teman-teman. Kalau yang bronchus principalis sinister dia lebih ciup gitu. Nah, begini. Lalu untuk bronchus itu dia ada apa ya? Kayak alurnya dari bronchus principalis ke bronchus lombaris dan juga segmentalis. Lombaris ini ada superior dexter, habis itu medius dexter dan juga inferior, lalu bronchus lombaris sinister juga. Nah, sebelum kita bahas ke bagian pulmo, kita harus membahas bagian yang namanya hilum pulmonis. Hilum pulmonis ini adalah ibaratnya lubang area masuknya dari bronkus, vena, dan juga arteri yang masuk ke pulmo atau paru-paru kita. Nah, hilum pulmonalis ini di bagian masing-masing paru-parunya ada beda-beda, kayak strukturnya itu urutannya itu berbeda. Kalau hilum pulmonalis bagian pulmodexter terdapat di bagian atas sini bronchus principalis pulmodexter, lalu arteri pulmonalis dexter dan juga vena. Kalau sinistra ABV, arteri, bronkus baru vena. Jadi dexter tadi BAV, kalau sinistra itu ABV. Nah, kita masuk ke bagian pulmonya sekarang. Sebelum kita masuk ke bagian pulmonya yang lebih detail lagi, ada yang disebut pleura. Seperti jantung yang sudah kita bahas, namanya perikardium. Kalau misalnya di paru-paru, terdapat yang namanya pleura. Pleura terdapat ada dua, parietalis dan juga visceralis. Kalau parietalis itu dia terletak lebih luar. Ada pars-parsnya juga, pars cervicalis dia lebih ke apex karena kan sini deket-deket sama leher. Lalu pars mediastinalis dia bagian medial. Ibaratnya kalau misalnya kita lihat di bagian paru-paru, dia di tengah-tengahnya gitu, dia mepet sama jantung. Lalu pars costalis dia bagian anterior dan lateral, dia sesuai dengan namanya pars costalis, dia nempel dengan os costae. Lalu pars diafragmatika yang dia itu menempel dengan diafragma. Sedangkan pleura visceralis dia menempel di pulmonnya tadi. Lalu kita bahas untuk lobusnya. Kita bahas untuk strukturnya dulu. Nah, di sini ada yang namanya apex pulmonis terdapat di bagian sini yang nanti akan bisa kita lokasikan dengan skill lab untuk perkusi. Nah, lalu kita bahas bagian lobus dan visura. Lobus itu apa? Lobus itu ibaratnya kayak tuk gitu. Nah, lobus itu berbeda setiap paru-parunya. Misalnya lobus di bagian lobus pulmodexter itu terdapat 3. Ada lobus superior pulmodexter, lobus medius pulmodexter, dan juga lobus inferior pulmodexter. Sedangkan untuk di bagian sinisternya terdapat lobus superior pulmodexter dan juga lobus inferior pulmosinister. Dari lobus-lobus tadi dipisahkan oleh yang namanya visura. Visuranya ini kalau misalnya di bagian pulmodexter terdapat 2 ya. Ada visura horizontalis karena dia berbentuk horizontal, dan juga visura obliqua pulmonis dexter yang dia lebih begini. Untuk sinister terdapat 1 aja, yaitu visura obliqua. Lalu kita bisa bahas juga di bagian facies dan juga margonya. Untuk
margo dan fasiesnya ini, margo terdapat margo anterior, posterior, dan juga inferior. Sedangkan untuk fasiesnya seperti pleura tadi ada mediastinalis, diafragmatica, dan juga costalis. Tidak ada bagian medialnya. Nah, kalau mediastinalis itu fasies yang menghadap ke bagian mediastinum. Untuk fasies diafragmatica, seperti namanya juga mengarah ke otot diafragma atau itu, habis itu fasies costalis mengarah ke os costae tadi. Nah, lalu kita bahas bagian struktur pentingnya terdapat di pulmo sinister, yaitu incisura cardiaca. Incisura cardiaca ini kenapa disebut incisura cardiaca? Karena dia tempat menyelipnya si jantung, makanya dia agak berkelok seperti ini. Terdapat juga lingula pulmonis. Lingula artinya lidah, dia bentuknya seperti lidah gitu. Oke, sekarang kita bisa bahas bagian klinisnya. Nah, klinis di paru-paru ini kira-kira apa ya? Nah, yang pertama ada yang namanya pneumotoraks, yaitu kolapsnya paru akibat terdapat udara di cavum pleura. Nah, di bagian pleura tadi kan ada parietalis dan juga visceralis. Nah, di antara di parietalis dan visceralis itu ada namanya cavum pleura. Cavum pleura itu terdapat cairan. Nah, lalu ada juga yang namanya efusi pleura, yaitu penumpukan cairan di rongga pleura tadi. Nah, lalu ada yang namanya pleuritis, yaitu peradangan pleura, dan juga terdapat juga yang namanya seperti asma dan juga pneumonia. Lalu kita bisa bahas bagian segmennya. Jadi segmen dari paru ini, segmen itu berarti ibaratnya garis khayal yang biasanya digunakan untuk dokter bedah untuk mengoperasi bagian paru. Jadi ibaratnya jika terdapat permasalahan di bagian paru-paru kita, tidak perlu diambil semuanya, jadi bisa dilakukan operasi di bagian segmen-segmen tersebut. Nah, segmennya ini setiap paru itu berbeda ya. Pulmodexter terdapat 10 segmen, sedangkan pulmo sinister terdapat 9 segmen. Terdapat segmentum apicale itu terdapat di pulmodexter di bagian apex pulmo tadi, sedangkan di bagian sinister itu disebut segmentum apicoposterior. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam menyampaikan materi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.